Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Saya akan berkhotbah dengan judul Alasan untuk Menjaga Pergaulan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dengan judul Alasan untuk Menjaga Pergaulan. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh hadirnya ajaran sesat di antara warga gereja di Korintus yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa yang benar ialah Yesus Kristus telah dibangkitkan. Dengan kata lain, ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada warga gereja di Korintus, supaya warga gereja di Korintus tidak disesatkan oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan mau menjaga pergaulan yang mereka miliki. Sebab pergaulan yang buruk atau pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat mempengaruhi kebiasaan yang baik atau memberikan pengaruh yang negatif terhadap iman yang warga gereja Korintus miliki. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Rasul Paulus memberikan nasihat kepada warga gereja di Korintus untuk menjaga pergaulan yang mereka miliki. Sebab pergaulan yang buruk dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap iman yang mereka miliki. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai alasan untuk menjaga pergaulan. Sebagaimana warga gereja di Korintus seharusnya menjaga pergaulan yang mereka miliki, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Ketahuilah bahwa dengan siapa kita bergaul atau menjalin hubungan, itu dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu terhadap kerohanian yang kita miliki. Teman-teman, kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Yang pertama, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi karakter kita. Dapat kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Yang kedua, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi iman kita. Dapat kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 sampai pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Yang ketiga, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi masa depan kita. Dapat kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Teman-teman, kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita? Yang pertama, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi karakter kita. Mari kita melihat kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah kutipan dari perkataan Salomo. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijaksana, maka akan menjadi bijaksana. Namun sebaliknya, siapa yang bergaul dengan orang yang bebal atau bodoh, maka orang tersebut akan menjadi pribadi yang demikian.
ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi kita. Apabila kita bergaul dengan orang bijaksana, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Namun sebaliknya, apabila kita bergaul dengan orang yang bebal atau bodoh, maka kita akan menjadi pribadi yang demikian. Dengan kata lain, pergaulan yang kita miliki dapat mempengaruhi karakter kita. Ketahuilah bahwa dengan siapa kita bergaul atau menjalin hubungan, maka kita akan menjadi seperti pribadi yang demikian. Di dalam Alkitab, paling tidak dicatat 3 karakter yang seharusnya kita jauhi. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk jangan bergaul dengan seorang pemarah. Mari kita melihat kitab Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar untuk tidak bergaul dengan seorang yang suka marah, supaya kita tidak menirunya dan pada akhirnya setiap kita menjadi pribadi yang demikian. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dikatakan, "Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut." Melalui ayat ini kita dapat belajar untuk tidak bergaul kepada orang yang tidak dapat menyimpan suatu rahasia. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan kita supaya kita jangan bergaul dengan orang yang cabul. Mari kita melihat surat 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar untuk tidak bergaul, salah satunya yaitu dengan orang cabul. Artinya kita tidak bergaul dengan orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang percaya, namun ia menyukai perbuatan-perbuatan yang najis, perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesopanan juga norma kesusilaan. Ketahuilah bahwa pergaulan yang kita miliki lambat laun dapat mempengaruhi karakter atau sifat yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjaga pergaulan kita karena pergaulan kita dapat mempengaruhi karakter kita. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-14 dikisahkan sebuah kisah mengenai seorang raja yang bernama Rehabeam. Ia adalah anak dari Raja Salomo. Suatu waktu Raja Rehabeam pergi ke Sikem karena orang-orang Israel telah berkumpul di sana untuk menobatkan dirinya sebagai raja. Di sana datang pula Yerobeam dengan segenap umat Israel, dan Yerobeam mewakili umat Israel memberikan perkataannya kepada Rehabeam. Setelah mendengar perkataan dari Yerobeam, kemudian Rehabeam pun berkata bahwa lusa ia akan memberikan jawab. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya mendampingi Salomo. Namun, nasihat yang diberikan oleh para tua-tua diabaikan oleh Rehabeam. Kemudian, Rehabeam meminta nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dirinya, dan nasihat merekalah yang didengar dan dilakukan oleh Rehabeam. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, "Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, 'Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.'" Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa karakter dari Raja Rehabeam dipengaruhi oleh nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang muda yang sebaya dengan
dengan dirinya, di mana Raja Rehabeam menjadi pribadi yang begitu keras. Sebagaimana pergaulan yang dimiliki oleh Raja Rehabeam dapat mempengaruhi karakter yang ia miliki, demikian pula dengan kita. Pergaulan yang kita miliki dapat mempengaruhi karakter kita. Teman-teman, kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita? Yang kedua, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi iman kita. Mari kita melihat kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 sampai pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh firman Tuhan atau perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, supaya Musa mengutus kepala-kepala dari suku Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Sehingga Musa mengutus ke-12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan. Setelah lewat 40 hari, ke-12 pengintai pun kembali dan memberikan hasil pengintaian kepada Musa, Harun, dan juga kepada segenap umat Israel. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan dari antara pengintai yang telah melakukan pengintaian ke tanah Kanaan. Alkitab mencatat bahwa mereka menyampaikan kabar busuk, artinya mereka menyampaikan perkataan yang tidak benar atau kebohongan kepada umat Israel dengan mengatakan bahwa tanah Kanaan adalah tempat yang begitu berbahaya. Alkitab mencatat bahwa sesudah umat Israel mendengarkan perkataan yang tidak benar yang diucapkan dari antara pengintai, maka umat Israel menjadi umat yang mulai berkeluh kesah dan mulai mengalami kebimbangan terhadap iman yang mereka miliki kepada Tuhan. Sebagaimana perkataan-perkataan yang tidak benar yang diucapkan dari antara para pengintai dapat mempengaruhi iman yang dimiliki oleh umat Israel, demikian pula dengan kita. Apabila kita bergaul atau berteman dengan orang-orang yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, maka hal tersebut dapat mempengaruhi iman kita. Apabila kita selalu berada di lingkungan yang selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan tidak membangun, maka lingkungan tersebut akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap iman kita. Namun sebaliknya, apabila kita selalu berada di lingkungan yang suka untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka iman kita tidak akan menjadi lemah, melainkan iman kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab iman kita dipengaruhi oleh pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Ketahuilah bahwa betapa penting bagi setiap kita untuk menjaga pergaulan yang kita miliki. Pilihlah lingkungan yang tidak melemahkan iman kita kepada Tuhan, melainkan lingkungan yang membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa saat ini kita masih berada di dalam lingkungan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tinggalkanlah lingkungan tersebut dan mulailah untuk mencari lingkungan yang positif di mana iman kita dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita seharusnya menjaga pergaulan kita, sebab pergaulan yang kita miliki dapat mempengaruhi iman kita. Di dalam kitab Ayub dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh,
jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Alkitab mencatat bahwa Ayub memiliki 3 sahabat, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Ketika Ayub sedang berada di dalam penderitaan, mereka pun datang kepada Ayub. Namun, mereka justru mempersalahkan Ayub terhadap penderitaan yang dialami olehnya dengan mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub disebabkan oleh dosa-dosa yang Ayub lakukan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Ayub mempengaruhi iman yang Ayub miliki kepada Tuhan, di mana Ayub menjadi pribadi yang mulai berkeluh kesah kepada Tuhan, bahkan Ayub menganggap bahwa dirinya jauh lebih benar dari Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakheel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa iman yang Ayub miliki kepada Tuhan dipengaruhi oleh perkataan dari sahabat-sahabatnya. Sebagaimana pergaulan yang dimiliki oleh Ayub dapat mempengaruhi iman yang dimiliki oleh Ayub kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Pergaulan yang kita miliki dapat mempengaruhi iman kita. Teman-teman, kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita? Yang ketiga, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi masa depan kita. Mari kita melihat kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perasaan jatuh cinta yang dimiliki oleh Amnon bin Daud kepada Tamar, yaitu adik perempuan dari Absalom. Sehingga Amnon pun begitu tergoda untuk melakukan sesuatu kepada Tamar. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Amnon memiliki seorang sahabat yang bernama Yonadab. Alkitab mencatat bahwa Yonadab adalah seorang yang cerdik. Singkat cerita, Yonadab pun bertanya kepada Amnon mengenai keadaan dirinya. Dan Amnon pun menceritakan bahwa ia jatuh cinta kepada Tamar. Kemudian Yonadab pun memberikan rencana untuk dilakukan oleh Amnon dengan menyuruh Amnon untuk berbaring dan berpura-pura sakit. Kata sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit menunjukkan bahwa Amnon mengikuti rencana yang disampaikan oleh Yonadab. Dengan kata lain, apa yang terjadi di dalam kehidupan Amnon atau masa depan Amnon dipengaruhi oleh Yonadab. Ketahuilah bahwa ayat-ayat ini juga berlaku bagi kita. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kelak atau yang kita sebut dengan masa depan dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kita miliki saat ini. Oleh sebab itu kita seharusnya menjaga pergaulan kita karena pergaulan kita dapat mempengaruhi masa depan kita. Amnon memiliki seorang sahabat yang memberikan pengaruh negatif di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa setelah Amnon mengikuti rencana yang disampaikan oleh Yonadab, Amnon pun memperkosa Tamar. Dan ketika Absalom, kakak dari Tamar, mengetahui mengenai perbuatan yang telah Amnon lakukan, Absalom pun benci kepada Amnon dan merencanakan untuk membunuh Amnon. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-28 dan 29 dikatakan, "Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, 'Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa.
orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui mengenai akhir kehidupan Amnon, di mana Amnon dibunuh oleh Absalom. Sebagai sahabat, Yonadab memberikan pengaruh yang negatif terhadap masa depan Amnon. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Apabila kita berteman, bergaul, atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh negatif dalam hidup kita, maka hal-hal negatiflah yang dapat terjadi bagi masa depan kita. Namun sebaliknya, apabila kita bergaul, berteman, dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif atas kehidupan kita, maka hal-hal positiflah yang dapat terjadi bagi masa depan kita. Ketahuilah bahwa pergaulan yang kita miliki saat ini dapat mempengaruhi masa depan kita. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Kata mereka merujuk kepada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa setiap kita diberikan perintah untuk menjauhkan diri dari setiap orang yang membawa kita untuk hidup di dalam kegelapan. Berhati-hatilah dengan pergaulan yang kita miliki, khususnya di dalam memilih teman-teman terdekat dan juga sahabat. Apabila kita ingin bertumbuh di dalam perkara rohani, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk mau hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan memilih teman atau sahabat yang pikiran dan perbuatannya cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin kita bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan diri kita dengan Tuhan, maka tanpa kita sadari kita sedang membuka diri terhadap godaan iblis. Maka dalam waktu yang singkat kita dapat terjerumus ke dalamnya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-7 dikisahkan sebuah kisah di mana ayah dari Yonatan yang bernama Raja Saul berkata kepada Yonatan bahwa ia akan membunuh Daud. Yonatan memiliki seorang sahabat yang bernama Daud dan ia sangat mengasihinya. Singkat cerita, Yonatan pun memberitahukan mengenai rencana yang akan dilakukan oleh ayahnya untuk membunuh Daud, sehingga Yonatan berkata kepada Daud untuk mencari tempat yang aman untuk melindungi diri. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 dikatakan, "Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, 'Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?' Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, 'Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh.' Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu." Melalui kisah ini kita dapat belajar jika Yonatan tidak memberitahukan mengenai rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh ayahnya, maka bisa saja Daud akan terbunuh. Namun perbuatan yang telah dilakukan oleh Yonatan kepada Daud membuat Daud dapat bertahan hidup. Sebagaimana pergaulan yang dimiliki oleh Daud dapat mempengaruhi masa depan Daud, demikian pula dengan kita. Pergaulan yang kita miliki dapat mempengaruhi masa depan kita. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Alasan untuk Menjaga Pergaulan yang didasarkan pada surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Teman-teman, kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjaga pergaulan kita. Yang pertama, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi karakter kita. Yang kedua, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi iman kita. Yang ketiga, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi masa depan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengarkan dan renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa.
Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Ajari kami ya Tuhan, dan mampukanlah setiap kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau ya Tuhan memiliki teman atau sahabat yang membuat karakter kami, iman kami, bahkan masa depan kami menjadi jauh lebih baik. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Pakai kami dan utuslah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.